Selamat pagi, saya Kathy. Saya Jason Wijaya. Saya William Prasetya. Kami dari grup 10 akan mempresentasikan tentang realism dari modul 3. Jadi saya akan mulai yaitu dengan apa itu realism. Realism adalah sebuah teori dalam sains di mana menargetkan untuk menghasilkan sebuah teori yang benar-benar akurat. Next. Dan jika teori itu dipraktekkan, maka hasil dari teori tersebut itu diperkirakan akan akurat juga. Next, boleh. Nah, sedangkan apa itu antirealism? Dalam antirealisme, kebenaran sebuah pernyataan bertumpu pada kemampuan pembuktiannya, atau paham ataupun ajaran yang merupakan dari kenyataan. Dalam antirealisme, kebenaran sebuah pernyataan yang seperti tadi saya bilang, dia bertumpu pada kemampuan pembuktiannya. Tapi, realitas eksternal ini bersifat hipotesis dan tidak dapat diasumsikan. Jadi, si realisme muncul dalam berbagai bentuk, namun hanya memiliki satu ide pokok. Dan sama-sama realisme sama antirealisme tuh mereka ingin memberikan deskripsi yang benar atas dunia. Nah, jadi apa yang membedakan mereka dua antara realisme sama antirealisme? Antirealisme lebih jauh mendefinisikan tujuannya, yaitu mendeskripsikan bagian-bagian tertentu dari dunia, yaitu bagian yang dapat diobservasi. Tapi di sisi lain, realisme seakan tidak terbatas gitu, karena mereka berusaha mendeskripsikan dunia, bahkan sekalipun bagian yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Kalau antirealisme, mereka memberi batasan hanya pada realitas yang dapat diobservasi saja. Dan seperti yang saya bilang tadi, realis itu pada realitas yang observable, melainkan juga yang unobservable. Ngomong-ngomong tentang observable itu berarti yang terkoneksi langsung dan dapat dijangkau oleh manusia. Contoh seperti meja, pohon, lampu, buku, kursi, dan lain-lain. Sedangkan yang unobservable itu sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Contoh seperti feelings, energi, elektron, neutron, proton, dan lain-lain. Ada 3 pandangan utama. Yang pertama, metafisis. Objek penelitian dari sains merupakan konstruksi pikiran independen manusia yang termasuk pula di dalamnya pandangan dari para idealis. Yang kedua, aspek linguistik. Teori yang memuat hal-hal yang tidak bisa diobservasi dalam menjelaskan suatu peristiwa. Teori yang dikemukakan wajib untuk dapat diinterpretasikan menjadi suatu pernyataan literal sesuai dengan observasi. Suatu teori yang tidak dapat diobservasi, entitasnya dianggap tidak bermakna. Yang ketiga, aspek epistemik. Teori sains mampu menghasilkan pengetahuan yang di dalamnya termasuk mengenai entitas yang tidak dapat diobservasi. Next. Contoh nyatanya di dunia ini tentang realism adalah jika terdapat tertulis barang atau yang dibuat dari made in France, maka kamu adalah seorang esensialis jika percaya bahwa hal itu terbuat, yaitu barang itu berasal dari Prancis. Next. Next, kita akan move on ke Queen-Duhem problem. Nah, ini pandangan sains pada umumnya tuh jika hipotesis dapat diuji dengan melakukan eksperimen, dan jika hasil eksperimen sesuai dengan hipotesa, maka eksperimen berhasil. Tapi kalau sebaliknya, jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesa, maka eksperimen tersebut gagal. Disinilah Kinduhan menentang pandangan ini. Mereka menyatakan bahwa satu hipotesa tidak bisa dinyatakan salah jika hanya hasil eksperimen tidak sesuai. Bisa saja ada asumsi-asumsi lainnya yang menyebabkan hasil eksperimen tersebut salah. Dan ini ada dua tokohnya, yaitu Pierre Duhem dan Willard Keen. Lalu selanjutnya ada the no miracle argument. Dan the no miracle argument ini adalah sebuah argumentasi yang sering digunakan oleh seorang penganut realisme. Dan argumentasi itu menyatakan bahwa realisme itu adalah satu-satunya ilmu yang menghasilkan argumentasi kuat yang akurat dan dunia ini. Dan segala hal yang di dunia ini itu terjadi karena ilmu teori filsafat dari realisme sendiri. Tidak terjadi secara ajaib tiba-tiba begitu saja. Next, boleh. Determination merupakan pandangan bahwa fakta-fakta tidak menentukan teori, sebab tidak ada teori yang tunggal untuk sesuatu fakta, melainkan terdapat sejumlah teori yang sesuai dengan fakta-fakta. Sebaliknya, teori menentukan fakta, seperti dalam kasus teori kinetik molekul gas.
yang secara jelas data observasi ditentukan oleh teori. Data diobservasi untuk memberikan bukti kuat bagi keberadaan entitas yang teramati. Argumen ini digunakan bagi anti-realis untuk mengklaim bahwa pengetahuan yang unobservable. Next. Pessimistic meta-induction merupakan argumen bahwa jika teori-teori ilmiah yang berhasil dan diterima di masa lalu ternyata salah, kita tidak punya alasan untuk percaya klaim realis ilmiah bahwa teori-teori kita yang sukses saat ini kita kira-kira benar. Oke, jadi itu saja presentasi dari grup 10 atas modul 3. Thank you, sir, and have a nice day.